hanya tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih, inilah pujian yang keluar dari hati kami. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah buat setiap kehidupan kami, Tuhan. Dan inilah doa kami, biar Engkau menjadikan kami orang-orang yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam bait-Mu, orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi rumah doa. Dimanapun kami berada, kami adalah bait Allah, dan kami mau menghidupi setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami mempersiapkan hati kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Biar kiranya Roh Kudus Engkau mengurapi setiap kami, Engkau menyampaikan isi hati-Mu dalam setiap apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biar kiranya suara Tuhan sendiri boleh kami dengar, dan kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pagi hari ini. Berbicara Tuhan, berbicara Roh Kudus, ambil alih waktu ini, sepenuhnya kami berserah ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, hai Yud, selamat pagi. Dan tentu saja selamat datang di bulan yang baru, bulan April. Dan minggu ini adalah minggu pertama di bulan April. Kita sudah melalui 3 bulan, Januari, Februari, Maret, dan sekarang kita masuk bulan yang baru. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa apa yang kita alami saat ini semuanya ada dalam kendali Tuhan. Dan saya percaya dimanapun kalian berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kalian. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah cemas, karena sekali lagi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, di bulan yang baru ini gereja kita sama-sama akan belajar karena kita akan masuk ke dalam triwulan yang baru. Jadi nanti bulan April, Mei, Juni itu adalah triwulan yang baru untuk para Bethlehemers. Dan ada satu tema yang baru. Kalau 3 bulan yang lalu kita belajar tentang Man of Vision, bulan ini sampai dengan bulan Juni kita akan belajar tentang Man of Honor atau orang-orang dengan kehidupan yang terhormat. Jadi di bulan April, Man of Honor itu akan dimulai dengan yang namanya tema value atau nilai. Jadi pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu hidup terhormat dan apa nilai yang akan kita pelajari bersama-sama. Tentu saja nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi buka hati kalian, buka telinga kalian, buka roh kalian. Saya percaya biarpun ini disampaikan secara online, tapi kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Kuasa Tuhan itu tidak dibatasi hanya di dalam lokasi, dan kuasa Tuhan itu tidak dibatasi juga dengan waktu. Jadi saya percaya pada saat firman ini disampaikan, ada kuasa Tuhan juga yang akan menjamah setiap kita dan akan mengajarkan kepada kita setiap kebenaran-kebenarannya sehingga kita bisa hidup dituntun oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Oke? Are you ready guys? Oke. Pertama saya akan bahas sedikit tentang Man of Honor karena ini adalah tema triwulan kita sebagai Bethlehemers, juga tentu saja sebagai youth di GSI Bethlehem. Man of Honor bisa dikatakan adalah orang yang hidup dengan terhormat atau kehidupan yang terhormat. Kata terhormat di sini adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menilai orang lain, dan bagaimana kita juga memperlakukan diri kita sendiri dan juga menilai diri kita sendiri. Saya akan mengawali dengan sebuah ayat di Matius 7 ayat yang ke-12. Ayatnya bunyi seperti ini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita tahu bahwa hukum Taurat yang dituliskan oleh Musa yang memang adalah perintah Tuhan langsung itu menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Digabungkan dengan satu ayat yang luar biasa yang Yesus ajarkan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan kemudian yang kedua, yang sama hukumnya dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Artinya kalau kita mau punya kehidupan yang terhormat, kita juga harus hidup terhormat. Artinya kita harus menghormati orang lain kalau kita juga mau dihormati. Lakukanlah apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu, dan itu kamu lakukan kepada orang tersebut. Kalau kamu ingin diperlakukan secara baik, berarti kamu harus memperlakukan orang juga secara baik. Kalau kamu ingin diperlakukan terhormat, berarti kamu juga harus memperlakukan orang lain dengan terhormat. Nah, kehormatan atau hidup yang terhormat ini tidak bisa dipisahkan dengan sebuah nilai. Oleh sebab itu, bulan April ini kita akan belajar tentang nilai. Dan saya merenung dan saya mempelajari apa sih arti nilai dalam kehidupan kita. Karena nilai ini akan mempengaruhi setiap aktivitas atau perbuatan yang akan kita lakukan. Semua apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan, kalau kita punya nilai yang benar, pasti tingkah laku dan perbuatan kita juga akan benar. Oke, kita belajar sekarang tentang satu value. Dan saya mau menekankan value ini khususnya buat kalian, anak-anak youth GSD Bethlehem. Kalian harus benar-benar ngerti value ini supaya kita sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya. Gereja kita itu punya 8 nilai sebenarnya. Banyak banget ya. Ada misal yang nilai yang pertama itu adalah God is above all. Allah di atas segalanya. Yang kedua itu family is priority. Yang ketiga ministry and work itu are reflection, ya. Jadi pekerjaan dan pelayanan itu adalah refleksi cinta kita kepada Tuhan. Kemudian pekerjaan dan pelayanan kita juga adalah kreativitas yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Ada lagi nilai life is better together, atau kita itu nggak bisa hidup sendirian, tapi kita perlu orang lain di dalam kehidupan kita. Ada lagi nilai life is a journey. Kehidupan ini adalah sebuah perjalanan di mana kita belajar di dalam setiap perjalanan, mau susah, mau senang, itu Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan kita harus menikmati setiap perjalanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga ngerti bahwa ada satu nilai yang bilang we proud with what we have. Jadi kita bangga dengan apa yang kita miliki. Kita belajar mengembangkan dengan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita boleh berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir adalah power is to serve. Bagaimana Tuhan memberikan kuasa, dan kuasa itu digunakan bukan untuk menindas orang, tetapi kuasa itu digunakan untuk kita bisa melayani orang-orang. Itu 8 nilai yang ada di gereja ini. Mungkin semuanya udah hafal belum ya? Saya nggak tahu sih kalian udah hafal apa belum. Tapi inilah nilai yang sedang kita hidupi di dalam gereja ini. Dan saya mau bilang begini, please dengarkan saya. Nilai ini hanya akan sekedar menjadi wacana kalau kita tidak pernah menghidupinya. Artinya nilainya bagus, tapi kalau kita nggak pernah menghidupinya, nggak akan ada dampak apa-apa yang dialami oleh kita sendiri ataupun orang lain. So, sekali lagi nilai ini bukan sebuah wacana, tapi nilai inilah yang harus kita hidupi sebagai anak-anak muda, sebagai Bethlehemer, sebagai orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Nilai-nilai ini yang harus kita hidupi bersama-sama. Nah, di atas segala nilai-nilai yang baik yang sudah gereja ini adakan, yang gereja ini punya, saya mau mengambil satu kesimpulan bahwa kita harus mengerti akan yang namanya yang esensi. Jadi kita akan belajar pagi hari ini tentang esensi. Ya, value tentang esensi. Kita harus mengerti esensi dari semua apa yang kita lakukan. Esensi itu diartikan sebagai pokok atau inti dari sesuatu. Sekali lagi, esensi itu diartikan pokok atau inti dari sesuatu. Artinya kalau kita nggak ngerti esensinya, kalau kita nggak ngerti pokok atau inti dari sesuatu, pasti kita akan ngaco melakukannya. Kalau kita nggak ngerti pokok atau inti dari pertanyaan seseorang, pasti kita akan ngaco ngasih jawabannya. Betapa penting kita mengerti sebuah esensi, karena esensi itu menentukan langkah berikutnya apa yang harus kita lakukan. Kalau kita ngerti pokok dan inti dari segala sesuatu yang akan kita kerjakan, itu akan jauh berdampak dibandingkan kita nggak ngerti apa-apa, terus kita ngelakuin dengan
dengan ya biasa-biasa aja gitu, dengan tidak terencana, dengan asal-asalan, itu akan jauh berbeda kalau kita ngerti apa yang kita kerjakan, kalau kita ngerti inti dan pokok dari apa yang kita lakukan. Oke? Sekarang ini ada 2 poin dari esensi ini. Yang pertama adalah esensi itu akan menentukan aksi. Esensi akan menentukan aksi. Jadi sekali lagi kalau kita ngerti esensinya, aksinya kita itu harusnya mendukung apa yang menjadi esensi dari sesuatu yang mau kita lakukan. Saya kasih contoh. Kita ngerti bahwa esensi kita adalah sebagai pelajar. Kalau kita ngerti esensi kita sebagai pelajar, maka aksi yang kita lakukan adalah bagaimana kita belajar dengan baik, karena esensi kita sebagai pelajar. Ya, untuk mengerti esensi menentukan aksi ini, saya punya beberapa pertanyaan. Ya, tolong perhatikan dan kita bisa sama-sama belajar dari soal berikut ini. Oke, di sebelah kiri apa kanan ya, kalau di layar saya nggak tahu. Pokoknya ada 3 buah jeruk dan ada 3 buah aksi di sebelahnya. Dan kita akan mencocokkan bagaimana jeruk ini akan bereaksi sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, mengerti maksud saya? Oke, di sini ada 3 buah jeruk. Jeruk yang pertama adalah jeruk Sunkist. Tahu jeruk Sunkist semuanya? Tahu ya? Yang kedua adalah jeruk Songket. Yang ketiga adalah jeruk Limo. Nah, pertanyaan pertama, kalau kita mau makan sotomi, tahu sotomi? Tahu ya, sotomi itu makanan khas Bogor loh. Jadi orang-orang Bogor harus tahu apa itu sotomi. Pertanyaan saya, kalau kita mau makan sotomi, jeruk mana yang paling cocok dimasukkan ke dalam sotomi atau makanan sotomi tersebut sebagai pelengkap. Jadi sotomi itu bisa tambah sedap gitu. Udah? Tahu jawabannya? Oke. Kalau saya pancing seperti ini, bisa nggak jeruk Sunkist dimasukin ke dalam sotomi? Bisa aja, bebas gitu. Tapi jeruk Sunkist itu sebenarnya esensinya bukan jadi pelengkap sotomi, benar nggak? Esensinya jeruk Sunkist itu enaknya dimakan langsung, wah seger gitu. Kalau jeruk Sunkist dimasukin ke dalam sotomi, jadilah sotomi Sunkist. Ya, jadi kita ngerti esensinya. Kalau sotomi dipakai jeruk Sunkist tuh nggak cocok, karena esensinya nggak sesuai. Makanya sotomi temennya adalah jeruk Limo. Cocok banget, diperesin jeruk Limo, taruh perasannya di sotomi, kalian makan pakai sambal anget-anget, waduh sedapnya luar biasa gitu ya. Lapar ya, ntar ya jam 12 nanti baru makan siang. Sekarang dengerin khotbah dulu, oke, yang berikutnya, kalau kita mau bikin es jeruk yang seger, asem, seger gitu ya, cocoknya pakai jeruk apa? Wah, jeruk Limo cocok, Ci. Iya cocok sih. Cuma kayaknya esensinya nggak tepat. Karena jeruk Limo itu kandungan airnya nggak sebanyak jeruk yang lain. Bisa nggak pakai jeruk Sunkist? Bisa. Tapi jeruk Sunkist juga sebenarnya lebih enak dimakan langsung. Yang paling tepat adalah kalau kita mau bikin es jeruk yang seger gitu ya, jeruk Songket. Jeruk Songket itu kandungan air jeruknya lebih banyak dibanding jeruk Limo. Dan ketika kita bikin es jeruk itu kita minum, wah segernya luar biasa. Dah, habis ini makan sotomi terus minum jeruk itu ya, minum es jeruk Songket ya, seger dijamin. Nah, hal-hal seperti ini tiga-tiganya sama-sama jeruk. Benar ya? Tiga-tiganya sama-sama jeruk, tapi esensi tiap jeruknya berbeda. Oleh sebab itu aksinya juga bisa dibedakan untuk masing-masing apa yang cocok atau yang paling sesuai dengan esensi dari jeruk itu masing-masing. Bisa mengerti maksud saya? Yang bisa mengerti katakan amin. Oke, puji nama Tuhan. Jadi esensi akan menentukan aksi. Kalau kamu ngerti esensi dari sesuatu yang kamu kerjakan, aksimu gak akan pernah sia-sia. Dan aksimu ketika kamu melakukan itu, kamu gak akan pernah ngelakuin itu secara asal-asalan, tapi kamu akan melakukan hal itu dengan hal yang terbaik. Oke. Poin yang kedua, esensi itu menentukan prestasi. Yang pertama, esensi menentukan aksi. Yang kedua, esensi itu menentukan prestasi. Ya, saya kasih contoh. Tadi saya sempat singgung esensi kita sebagai seorang pelajar atau apapun itu. Esensi kita sebagai karyawan kah, esensi kita sebagai pelajar kah, esensi kita sebagai profesional kah, apapun itu. Kalau kita ngerti esensi,
kita akan melakukan aksi yang gak asal-asalan. Dan percayalah, aksi yang gak asal-asalan atau aksi yang sungguh-sungguh kita lakukan itu akan menghasilkan prestasi. Saya kasih contoh adalah seorang pelajar yang tadi saya bilang ya. Kalau kalian ngerti esensi sebagai seorang pelajar, kalian akan belajar dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai di ujian. Kalau kalian esensinya hanya untuk mendapat nilai bagus, udah gak usah belajar sungguh-sungguh, nyontek aja. Kita harus ngerti ketika kita jadi pelajar, esensi yang mau kita dapatkan sebagai seorang pelajar itu apa? Apakah kita hanya mengejar nilai supaya nilai kita bagus, atau kita mau mendapatkan esensi ketika kita belajar, kita ngerti apa yang kita pelajari? Bukankah itu jauh lebih penting dari hanya sekedar nilai yang tertulis di kertas? Bukankah itu lebih penting dari hanya sekedar lembaran ujian dengan nilai sekian? Justru esensi itu yang harus kita dapatkan. Esensi sebagai pelajar, mengerti apa yang sedang guru kalian ajarkan, apa yang sedang kalian pelajari di sekolah kalian, di tempat kuliah kalian, dimanapun kalian belajar. Esensi itu yang paling penting, karena esensi itu akan menentukan prestasi. Kalau kalian ngerti pelajaran dengan baik, kalian ngerti esensi kalian sebagai orang pelajar, saya pastikan prestasi itu akan mengikuti. Sama juga seperti seorang atlet. Seorang atlet itu ngerti esensi dia, kehidupannya sebagai seorang atlet. Jadi dia akan berlatih sungguh-sungguh dan dia gak akan pernah makan sembarangan. Dia akan menjaga kondisi tubuhnya tetap fit. Jadi ketika dia menghadapi sebuah pertandingan atau kompetisi, dia ada dalam kondisi yang prima sehingga dia bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Jadi kali lagi, esensi menentukan prestasi. Tangkap ini, dengar ini baik-baik. Yang pertama, esensi itu menentukan aksi. Yang kedua, esensi menentukan prestasi. Kita ambil contoh sekarang yang lebih rohani deh ya, yang lebih rohani. Saya kasih kisah tentang Paulus. Paulus itu seseorang yang sangat mengerti esensi dalam hidupnya. Bahkan dia sendiri menulis bahwa bagi dia hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebelum dia menjadi seorang Paulus, dia adalah seorang Saulus. Saulus kita tahu dia adalah orang yang memburu orang-orang Kristen di zamannya. Dia juga ngerti sebenarnya esensi dia sebagai pemburu orang Kristen. Dia membinasakan banyak orang Kristen karena dia tahu, dia menganggap orang-orang Kristen itu bukan orang-orang yang layak untuk mendapat tempat pada zamannya. Itu esensi dia ketika dia masih tanda kutip ya, masih hidup dalam kejahatannya. Tapi Tuhan mengubahkan kehidupan dia. Dan Tuhan mengubah kehidupannya menjadi satu esensi yang baru. Dan dia mengerti esensi panggilan Kristus dalam kehidupannya. Sehingga dia dengan sangat luar biasa memberikan satu dampak yang luar biasa. Bahkan kita bisa rasakan sampai ke sekarang bahwa kekristenan itu masih kita bisa rasakan dampaknya sampai sekarang. Salah satunya karena pelayanan Paulus. Paulus yang begitu banyak menulis surat-surat, begitu banyak menulis suara isi hati Tuhan di dalam firman Tuhan di perjanjian baru, dan itu sampai sekarang kita bisa melihat buah pelayanan dari Paulus. Jadi sekali lagi, ketika Paulus mengerti esensi dalam kehidupannya bahwa hidupnya adalah bagi Kristus dan mati baginya adalah keuntungan, dia menjadi seorang yang sangat radikal untuk dia membela kebenaran Kristus. Dan saya berdoa pada pagi hari ini, biar kita semua, termasuk saya secara pribadi, akan menemukan esensi dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi, esensi itu sungguh amat sangat dibutuhkan buat setiap kehidupan kita. Firman Tuhan sudah menuliskan sebenarnya apa esensi dalam hidup kita. Kita baca di dalam Matius pasal yang kelima, ayat ke-13 sampai ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya highlight dua kata di sini tentang esensi kehidupan kita. Yang pertama, kita adalah garam dunia dan kita adalah terang dunia. Yang namanya esensi itu sudah ada di dalam diri kita.
Esensi itu seperti identitas di dalam diri kita. Jadi kita nggak perlu lagi sebenarnya nyari-nyari esensi. Esensi apa ya Tuhan yang Tuhan mau taruh dalam kehidupan saya? Esensinya adalah kamu itu garam dan terang dunia. Itu esensinya. So, kalau kamu ngerti esensinya, kamu adalah garam dan terang dunia, maka kehidupanmu, aksimu, itu harus mencerminkan bahwa kamu adalah garam dan terang. Dari mana kita bisa mencerminkan esensi dalam kehidupan kita? Ayat yang ke-16 tadi bilang, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Menjadi terang dan garam itu esensimu. So, kamu harus bertindak sesuai dengan esensimu sebagai garam dan terang dunia. Lakukan hal yang baik, lakukan hal-hal yang memuliakan Bapamu yang di surga. Jangan pernah melakukan hal-hal yang tercela dan itu membuat nama Bapamu di surga tidak dipermuliakan. So, kamu harus hidup sesuai dengan esensimu. Mengerti esensimu, itu akan menentukan aksimu. Kalau kamu ngerti kamu terang dan garam, kamu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga Bapa di surga dimuliakan. Oke. Ayat yang terakhir, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ini udah ayat hafalan, terutama buat anak-anak muda ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kadang-kadang kita baca ayat ini hanya bagian atasnya aja. Ini esensinya bukan ya? Benar itu esensi juga, tapi itu bukan yang sesuatu yang harus kita dalami sebagai esensi dalam kehidupan kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Terus kita dengan bangganya, hey, kalian yang semuanya, yang tua-tua gitu ya, dalam tanda kutip ya, yang senior-senior, jangan pernah nganggap saya rendah, karena saya ini anak muda. Hey, kalau kamu gak mau dianggap rendah oleh orang-orang di sekitarmu, jadi teladan. Teladan itu adalah kata esensi yang harus kita sama-sama pelajari dari ayat ini. Bukan hanya karena jangan menganggap remeh karena engkau muda, tetapi esensinya adalah kamu harus jadi teladan dalam segala hal, dalam hal apa saja, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesucianmu, dalam kesetiaanmu. Itu kita harus tunjukkan. Esensi sebagai terang dan garam kita harus tunjukkan di dalam hal-hal tersebut agar kita jadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin pagi hari ini ada di antara kita yang setelah mendengar kebenaran firman Tuhan ini kembali disadarkan bahwa ternyata esensi kita sebagai garam dan terang dunia itu memang dibutuhkan oleh dunia sekarang ini, khususnya dunia sekarang ini. Apakah itu dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, dengan kasih kita, dengan kesetiaan kita, dan dengan kesucian kita. Jadilah teladan, because kamu adalah garam dan terang dunia. Itu gak bisa dipisahkan, itu adalah esensi hidupmu. Apapun profesimu, apapun yang kamu kerjakan saat ini, percayalah kamu garam dan terang dunia, dan Tuhan akan menolong kita semua untuk kita bisa berfungsi sesuai dengan esensi yang sudah Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. So, jangan pernah berputus asa, terus minta Roh Kudus untuk memimpin setiap kehidupan kita, untuk kita bisa berfungsi sesuai dengan esensi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya mau berdoa bagi kita saat ini bersama-sama. Saya mau kalian semua membuka hati, membuka roh kalian. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hati kalian saat ini. Mungkin firman ini gak terlalu panjang, mungkin firman ini juga udah sering kalian dengar, tapi jauh lebih daripada itu, saya berdoa bahwa Roh Kudus akan berbicara secara pribadi lebih jauh lagi ke dalam setiap hati kalian, dan saya minta Roh Kudus akan menjamah setiap hati kalian, mengerjakan setiap apa yang Roh Kudus mau, sehingga kehidupan kalian sungguh-sungguh menjadi teladan buat orang sekitar kalian, kehidupan kalian jadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kehidupan kalian. Mari sama-sama kita berdoa. Saya tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan kami begitu mulia dan ajaib. Karena Kau menaruhkan satu esensi yang luar biasa buat setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan saat ini, biar kiranya Roh Kudus berbicara lebih lagi dalam setiap hati kami. Apa yang kami harus lakukan, apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan ini,
Biar sungguh-sungguh Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk kami boleh mengerti Tuhan esensi dari setiap apa yang akan kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Biar sungguh-sungguh Tuhan, kami mau hidup kami itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena tujuan yang mulia itu sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, buat setiap kehidupan anak-anak-Mu. Aku khusus berdoa buat setiap kehidupan anak-anak muda, khususnya untuk young generation, mereka yang ada di SMP, SMA Tuhan. Di tengah-tengah kondisi seperti saat ini, kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mungkin ada di antara kami yang mulai ketakutan, ada yang di antara kami yang mulai cemas dengan keadaan akan seperti apa ke depannya. Tapi kami percaya Tuhan bahwa semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Biar Roh-Mu menjamah setiap kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pergumulan dalam setiap kehidupan kami, apa yang menjadi keberatan dalam hidup kehidupan kami, Roh Kudus Engkau akan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar firman-Mu terus berbicara. Kuasa firman-Mu menguasai setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Dan kami berkomitmen bahwa kami ingin Tuhan, bahwa kami akan hidup sesuai dengan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sebagai garam, kami sebagai terang dunia, kami mau memancarkan kemuliaan Tuhan lewat setiap perbuatan-perbuatan baik kami. Tuhan Engkau menolong Tuhan, biar setiap perkataan kami, biar setiap tingkah laku kami, biar setiap kasih kami, biar setiap kesucian kami, biar dalam setiap kesetiaan kami bisa jadi teladan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sekali lagi di kehidupan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin.